Halo, kali ini aku akan memanfaatkan koran bekas untuk dijadikan patung burung dan mangkok. Bahan utama yang digunakan tentunya adalah koran bekas. Sobek dan potong kecil-kecil koran bekas, bisa menggunakan gunting untuk memudahkan pemotongan. Selain itu, kalau kalian ada alat pemotong kertas otomatis, bisa banget nih digunakan agar prosesnya menjadi lebih cepat. Setelah itu, rendam potongan koran bekas dengan menggunakan air. Kemudian aduk dan remas-remas potongan koran hingga menjadi bagian kecil. Taburkan garam sebagai pengawet alami agar koran tidak mudah membusuk. Perendaman dilakukan selama kurang lebih 5 hari hingga koran menjadi bubur kertas. Untuk mempercepat proses penghalusan, kalian juga bisa menggunakan blender. Tetapi ingat, blender yang sudah digunakan tidak akan bisa dipakai lagi untuk menghaluskan makanan. Sambil menunggu, kita akan membuat kerangka patung burungnya. Gambar terlebih dahulu polanya di kertas. Di sini aku akan membuat burung flamingo. Setelah itu, buat kerangka dengan menggunakan kawat sesuai dengan pola yang sudah digambar. Usahakan kalian buat setebal mungkin agar kerangka menjadi lebih kuat. Dalam pembuatan kerangka ini tidak ada cara khusus, yang jelas bagian badannya usahakan membentuk oval. Lilitkan terus dengan menggunakan kawat ini hingga berkali-kali sampai bentuknya terlihat. Tidak usah terlalu rapi karena nanti akan ditutup. Setelah itu, tempelkan bagian kaki burungnya di kayu dengan menggunakan paku. Pastikan bagian kerangka kakinya kuat untuk menopang bagian badan burung. Isi bagian badan dengan menggunakan koran bekas agar memudahkan dalam menempel bubur kertasnya. Setelah kurang lebih 5 hari, barulah kita akan membuat adonan bubur kertasnya. Saring terlebih dahulu bubur kertasnya dengan menggunakan kain. Peras hingga kadar air dalam bubur kertas berkurang. Setelah itu, adonannya dicampur dengan tepung kanji atau tepung beras, garam, dan minyak agar mudah dibentuk. Setelah itu, berikan lem kayu di dalam adonannya. Di sini aku membutuhkan 2 bungkus lem kayu. Tekstur adonannya seperti adonan kue yang tidak terlalu basah. Tempelkan bubur kertas di kerangka burung hingga menutupi seluruh bagian. Usahakan dari bagian badan terlebih dahulu, kemudian kaki dan terakhir kepala. Di sini aku mengganti struktur kakinya karena tidak kuat menopang badannya. Jadi aku menambahkan sumpit dan diikatkan dengan tali agar kuat berdiri. Untuk hasil yang lebih halus, harus sering digosok-gosokkan saat menempelkan bubur kertas. Selesaikan semuanya hingga memenuhi seluruh bagian dari burung. Untuk membuat rumput, kalian bisa menggunakan tusuk sate sebagai kerangka sebelum ditutup dengan bubur kertas. Setelah semuanya selesai, kita akan membuat bagian detail dari burung flamingo. Pertama, kita akan membuat bagian sayap terlebih dahulu. Bikin bulatan kecil, kemudian pipihkan agar membentuk oval. Setelah itu, kalian tempelkan di bagian badan burung dimulai dari ekor hingga ke bagian leher, sehingga akan membentuk seperti bulu burung.
Karena masih ada sisa, aku juga akan membuat mangkok. Siapkan mangkok cetakannya, kemudian tutupi dengan plastik agar tidak lengket. Setelah itu tinggal ditempelkan adonan bubur kertas hingga menutupi seluruh bagian mangkok. Untuk meratakan, kalian bisa menyemprotkan dengan air kemudian dihaluskan dengan menggunakan kayu kecil. Aku juga membuat mangkok yang lebih besar. Caranya sama seperti sebelumnya. Diratakan terus hingga menjadi sedikit lebih rapi. Mangkok ini tidak bisa digunakan untuk makanan dan tidak bisa terkena air ya guys. Penggunaannya pun hanya untuk hiasan atau pajangan saja. Bisa juga sebagai tempat penyimpanan barang-barang kecil. Setelah itu, jemur di bawah sinar matahari. Penjemuran aku lakukan selama 1 minggu tergantung kondisi cuaca di tempat kalian. Karena di sini lagi musim hujan, jadi sedikit lebih lama. Setelah kering, tinggal dibuka dengan menarik plastik pada mangkoknya. Selesai deh, hasilnya lumayan bagus untuk jadi pajangan. Memang tidak mulus tetapi memberikan efek handmade dan rustic.